Pengakuan heboh dan mengejutkan datang dari Pipik Dian Irawati atau yang kini biasa dipanggil Umi Pipik soal dirinya dipoligami almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Yang tak kalah mengejutkan adalah karena praktek poligami tersebut tak seorang pun yang tahu, termasuk keluarga besar Umi Pipik dan UJ. Umi Pipik baru membongkar hal itu pasca UJ meninggal akibat kecelakaan motor tunggal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Apa yang membuat Umi Pipik membungkus rapat hal itu dari orang lain? Di poligami mendiang UJ ketika itu, seperti apa reaksi Umi Pipik selaku istri? Ditinggal meninggal oleh sang suami secara mendadak, seperti apa pula ujian hidup yang dialami Umi Pipik pasca UJ tiada? Sempat divonis menderita tumor kelenjar getah bening. Seperti apa kondisi kesehatan Umi Pipik kini? Lantas, apa alasan Umi Pipik menyiapkan kain kafan untuk dirinya? Membesarkan 4 anak dan berjuang menjadi single parent. Bagaimana pula cara Umi Pipik bertahan hidup untuk dirinya dan anak-anaknya? Benarkah usaha kafe yang dirintis Umi Pipik untuk mengajarkan kemandirian pada anak-anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca 8 tahun pendakwa kondang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang kerap disapa UJ tiada, Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik sang istri membuat pengakuan heboh yang mengejutkan publik. Bahkan kayak keluarga besar saya pun saat misalkan UJ poligami dan segala macam, Ia mengaku dirinya pernah dipoligami oleh UJ. Namun, terkait hal tersebut, tak banyak orang yang tahu termasuk juga keluarga besarnya ketika itu. Umi Pipik baru menceritakannya kepada keluarga pasca UJ meninggal dunia. Pengakuan mengejutkan Umi Pipik tersebut diungkapnya dalam sebuah video baru-baru ini. Membungkus rapat statusnya sebagai istri yang dimadu oleh almarhum UJ ketika itu adalah bentuk sikap Umi Pipik menjaga rahasia dan keharmonisan rumah tangganya bersama sang suami. Tetapi kisah Umi Pipik belum tuntas karena ia tidak menceritakan lebih jauh bagaimana sikapnya ketika itu terhadap keputusan UJ untuk poligami. Lantas, bagaimana sejatinya berpoligami sesuai aturan dalam agama Islam? Memang saya juga sempat dengar nih ya, ada satu yang lagi viral banget ya, Masya Allah. Artinya bahwa keselamatan rumah tangga itu ada pada kedua belah pihak, ya Ji. Keselamatan itu artinya jangan sampai mengedepankan ego pada tatanan rumah tangga. Suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Nah, kedua arti ini berarti saling bisa menjaga kekurangan masing-masing. Kalaulah
menurut seorang istri bahwa poligami ini belum tentu benar menurut pandangan perasaan, bukan secara hukum, tapi perasaan sebagai istri gitu. Karena kebanyakan istri bicaranya dengan perasaannya. Ketika dalam pandangan perasaan ini belum dianggap baik gitu kan, maka tidak yang lebih baik melainkan kesabaran. Jadi secara hukum agama bahwa poligami ini adalah sebuah sunnah. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nah, fankihu di sini adalah sebuah perintah. Namun perintahnya dibolehkan. Boleh poligami tapi dengan berbagai macam syarat. Ada tahapan-tahapan yang artinya poligami ini bisa dianggap sesuatu yang tentunya bisa maslahat bagi kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingganya fankihu ma tobalakum minan nisa, silahkan kau nikahi atau nikahilah oleh engkau gitu kan, masna wa sulasa wa ruba, 2, 2, 3 atau 4 gitu kan. Fa in khiftum ala ta'dilu. Nah, kalau nggak sanggup untuk adil fawahidah. Nah, kalau nggak sanggup adil nih, kalau nggak sanggup adil fawahidah, maka lebih baik cukup 1. Nah, sehingganya berarti untuk menjadi poligami ini 2, 3 atau 4 itu punya syarat. Secara hukum agama tidak ada untuk adanya izin kepada istri. Namun karena kita ini sebagai warga negara yang tentunya ingin muasyarah bil ma'ruf, ada dalam musyawarah yang penuh dengan kebaikan tanpa harus membedakan di antara yang satu dan yang kedua ini, sehingga punya hak-hak yang sama. Nah, oleh karenanya agama mengatur adanya izin daripada poligami itu sendiri. Tujuannya administrasi agar semua ada nilai kepatutan pada hukum negara. Pengakuan heboh dan mengejutkan Umi Pipik soal dirinya dipoligami almarhum UJ. Lalu, seperti apa ujian hidup yang dilalui Umi Pipik pasca ditinggal sang suami untuk selamanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Ibnu Jamil. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari, pagi, siang, dan sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Pengakuan menghebohkan Umi Pipik soal dirinya pernah dipoligami Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ adalah salah satu dari rangkaian pengakuan mengejutkan yang diungkap Umi Pipik. Dan terkait ujian hidup yang ia lalui pasca duka mendalam ditinggal UJ, ibu 4 orang anak ini mengaku sempat menderita tumor kelenjar getah bening yang baru terdeteksi pada tahun 2015 silam. Pasca ia mengalami berbagai gejala seperti pusing, mual, hingga muntah. Sejak itu, kehidupan Umi Pipik berubah drastis dan ia mengubah pola hidupnya. Akhirnya kesembuhan itu ia rasakan. Kini Umi Pipik sudah bisa beraktivitas seperti biasa, bahkan bersepeda sejauh 50 km. Kok di sini sakit gitu, kenapa ya gitu, sakit. Baru akhirnya saya sempat muntah gitu ya, pusing yang luar biasa banget gitu. Akhirnya besoknya pulang dari dakwah JKK Kalimantan, saya coba berobat ke dokter, terus dites segala macam, ya ternyata dokter bilang oh ya ini ada tumor kelenjar getah bening. Cuma ini ya aktif, maksudnya belum terlalu parah. Jadi kalau memang mau diangkat, mau dioperasi, silahkan gitu dokternya. Tapi saat itu saya karena takut ya, saya itu lagi takut melihat hal-hal seperti itu gitu. Karena dulu ayah saya almarhum juga sakitnya sama yang saya sekarang gitu. 2015 terdeteksinya, 2016 hampir 2017 lah, 3 tahun ya. 2017 saya pas umroh, dari situ mulai yang berubah total. Saat saya pakai cadar ini, sudah pakai cadar, saya mulai hidup mulai berubah banget. Mindset saya rubah, tidur teratur,
mengerjakan sunnah ya, minum madu, makan kurma setiap hari, dan itu alhamdulillah gitu. 2018 sudah mulai merasakan seger, badan enak gitu. Dan alhamdulillah berangsur-angsur sembuh. Udah jauh banget recovery-nya, udah sepedaan, udah 50 km sepedaannya. Berarti alhamdulillah udah Allah kasih sehat gitu. Ya bersyukur Allah udah sembuhkan total, benar-benar hilang, benar-benar gak ada gitu. Karena kan harus sugestinya dari diri kita ya gitu. Saya sehat, gitu. Saya harus sehat, saya harus semangat untuk anak-anak gitu. Saya nggak boleh sakit gitu, karena anak-anak saya orang tua tunggal gitu, saya ayah dan ibu untuk anak-anak saya gitu. Jadi kalau saya ngebayain kalau saya nggak ada anak-anak saya gimana, siapa yang ngerawat mereka, itu yang ada di terus pikiran saya gitu, hingga saya nggak mau stres. Saya akhirnya saya harus sembuh nih, saya harus semangat gitu. Itu yang saya tekankan dalam yang di mindset saya seperti itu gitu. Menikmati kesempatan hidup yang kedua pasca sembuh dari tumor kelenjar getah bening, Umi Pipik tetap menyadari bahwa hidup manusia akan kembali ke hadirat Allah. Karena siapapun tidak tahu kapan akan dipanggil Sang Halik, entah siang atau malam hari. Maka Umi Pipik mengaku telah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri dengan tujuan mengantisipasi momen di mana semua manusia akan mengalami kematian. Siapa tahu dirinya dipanggil tengah malam dan kain kafan sudah tidak perlu pusing lagi dicari lantaran sudah disiapkan. Oh, udah berapa mempersiapkan sudah berapa lama maksudnya kalau itu? Dari kapan ya? Aku 2000 berapa? Baru kok 2019 kemarin. 2019. Ya, ntar kalau siap kan semuanya juga pasti mengalami kematian kapanpun kan, jangan sampai tengah malam kita lagi meninggal, yang biasa ngain kafanin lagi pergi. Siapa? Kita udah ada gitu. Siap, biar gak nyusahin. Melewati rintangan dan ujian hidup hingga sudah siapkan kain kafan. Lantas, seperti apa cara Umi Pipik bertahan hidup di tengah statusnya sebagai single parent bagi keempat anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rentetan ujian hidup yang dilalui Umi Pipik pasca meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tahun 2013 silam, seperti menderita tumor kelenjar getah bening, ditambah lagi rumah peninggalan UJ yang terbakar, tidak membuat mantan model era 90-an ini menyerah. Berbagai cara ia jalani untuk mendapatkan rejeki, dan baru-baru ini Umi Pipik bersama anaknya membuka usaha kafe lengkap dengan live music. Melalui usaha kafe ini, Umi Pipik hendak mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri, agar mereka menyadari betapa pentingnya bekerja keras untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi itu saya mau mengajarkan anak-anak untuk dia hidup mandiri gitu ya, nggak bergantung dengan orang. Dan saya berusaha untuk nih Umi buatin cafe shop dan kalian yang mengelola gitu. Pokoknya bagaimana kalian harus bisa untuk belajar gitu. Jadi ya udah, dari mulai desainnya, dari mulai ide semuanya kita bikin grup. Saya sama anak-anak kan memang ada grup saya sama anak-anak. Jadi udah chatting di situ kan supaya anak-anak supaya ngerasain gitu loh. Oh, mereka yang butuh pekerjaan, terus dia dapat pekerjaan seperti ini, ternyata lelahnya seperti ini ya, supaya mereka tahu gitu, bisa memahami keadaan orang lain. Itu sih tujuan saya, supaya anak-anak belajar bisa memahami pekerjaan orang lain, tidak memandang rendah pekerjaan orang lain gitu ya, bahwa tidak semua apa yang
kita capai itu dengan mudah, tidak gitu. Cuma memang tujuan saya untuk mendidik anak-anak saya gitu, supaya dia jadi mandiri. Kalau saya nggak ada umur gitu kan, semua kan juga pasti akan kembali pada Allah gitu ya. Nah, saya berusaha untuk anak-anak bisa berusaha untuk mandiri, dan dia mau berusaha gitu, nggak berharap sama orang lain, dia bisa berusaha sendiri gitu. Yang pasti over proud, lebih dari bangga bahkan. Pokoknya luar biasa. Luar biasa. Jadi emang ya udah speechless aja, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dan ya pokoknya terbaik sih Pak. Selain mengarahkan keempat anaknya untuk bekerja keras, di antaranya dengan membuka usaha kafe agar mendapat penghasilan. Albizar, sang putra sulung, kini menekuni dunia akting dengan menjadi bintang sinetron dan bintang film. Umi Pipik tampaknya menyerahkan putranya pada sang waktu, membiarkan putranya menemukan jalannya sendiri yang bisa saja kelak mengikuti jejak uji ayahnya sebagai pendakwah ulung. Ya, kesibukan sekarang ya gak jauh dari pekerja seni sih sebenarnya. Ya lagi prepare, ada banyak proyek, ya web series atau film aja sih, sama ya ini ngembangin cafe ini aja. Abi lagi sibuk-sibuknya. Ini dia baru kemarin selesai syutingnya, udah selesai. Baru sebulan tuh kemarin tuh dia syuting film itu, dia sebulan nggak pulang ke rumah. Terus begitu pulang udah jadi untuk bikin acara ini aja harus nunggu dia. Nunggu maksudnya waktu kosongnya dia sekarang gitu. Aduh, akhirnya jadi inget kayak waktu sama Uje gitu. Kalau mau bikin acara nyari jadwal dia dulu. Sekarang ke anaknya nurunnya. Jadi aduh Bi, tolong dong Bi, please gitu-gitu. Ada film baru lagi, dia syuting di Bali sama di Paris kalau nggak salah. Kemarin udah minta pas. Iya, jadi kan Abi itu kan kalau udah pulang syuting senengnya kadang suka nongkrong di minum kopi di tempat lain. Akhirnya udah bikin sendiri. Jadi kalau ditanya Bi di mana lagi sih pastikan di kafe kita sendiri. Oh, bangga banget, masya Allah, tabarakallah. Pokoknya sama lah gitu. Mudah-mudahan aja ya ke depannya ya lebih mulia, lebih baik, lebih lancar, lebih barokah. Saya hidup semua karena Allah ya, tujuannya untuk ibadah, dan saya punya anak-anak yang amanah dari Allah yang harus saya besarkan, harus saya hantarkan mereka sampai mereka menikah kelak gitu. Saya harus didik mereka gitu, dan itu tugas saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Mulai Senin tanggal 3 Mei, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.